Ini saya buat mie yang lebih halus sahabatku. Jadi ada yang mie-nya gede-gede, ada yang mie-nya lebih halus. Tuh, ini yang halus banget nih. Sahabatku, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Koko Edi, chef yang terabal-abal sedunia. Sahabatku, kali ini saya kembali lagi memasak bakmi ayam khas Bangka. Tapi di video kali ini saya hanya fokus pada membuat mie-nya dan memasak toppingnya. Karena di video-video sebelumnya sudah banyak banget cara memasak kuahnya, mempersiapkan sambalnya, dan sebagainya. Dan ini adalah cocok untuk ide jualan bagi sahabatku yang ingin bisnis bakmi ayam Bangka. Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara memasaknya. Bersama Chef Abal-Abal, semua sahabatku bisa memasak. Dan berikut ini adalah bahan-bahannya sahabatku. Untuk bahan mie-nya, 500 gram tepung terigu protein tinggi, 3 butir telur bebek, 2 butir telur ayam negeri, dan 50 ml air. Untuk toppingnya, 800 gram daging ayam yang sudah dipotong-potong, 400 gram jamur merang yang sudah dicuci bersih, 100 gram bawang merah dicincang halus, 50 gram bawang putih dicincang halus, 15 gram jahe dicincang halus, 30 ml kecap asin, 50 ml kecap manis, 15 gram kaldu ayam bubuk, 15 gram gula pasir, 5 gram lada bubuk. Kita juga menambahkan minyak bawang merah, bawang putih, tauge, sawi caisim, daun bawang, daun cilantro, saus cabai, dan juga ini ada kuahnya. Mari kita mulai memasaknya. Sahabatku, ini adalah kuah bakminya. Untuk video kali ini, kuah bakmi tidak saya tampilkan cara membuatnya, tapi nanti linknya akan saya sertakan di sini. Sekarang kita mau masak topping daging ayamnya. Sekarang kita mau mempersiapkan jamur merangnya. Jadi jamur merang ini saya bagi 4. Daging ayamnya saya potong dadu, potong kotak-kotak gitu ya. Udah saya potong tadi sahabatku. Tinggal jamurnya aja yang belum saya potong-potong. Seperti ini ya. Jamur merang ini sudah saya rebus sebelumnya sahabatku. Karena ini saya beli kemarin. Jadi kalau kita mau menyimpan jamur merang harus direbus dulu ya. Setelah direbus, direndam air dan dimasukkan ke dalam kulkas. Ini bisa awet sampai lama. Kalau tidak direbus, jamur merangnya akan busuk. Sekarang kita mau menumis bumbunya. Ini saya pakai minyak kurang lebih 200 ml. Kita masukkan bawang merah yang sudah dicincang halus. Kita tumis bawang merahnya sampai harum. Masukkan jahenya. Sebetulnya harusnya jahenya duluan sahabatku. Saya keliru. Jadi yang benar adalah jahe duluan baru bawang merah ya. Tapi ini karena bawang merahnya memang belum kering, jadi nggak apa-apa, saya langsung aja mumpung inget. Nah, ini bawang merah dan jahenya sudah mateng. Kita masukkan bawang putihnya. Kita tumis lagi sampai harum. Sekarang kita masukkan daging ayamnya. Jadi daging ayam ini saya potong kurang lebih 2 sentian gitu ya.
Kita tumis daging ayam ini sampai matang dan sampai airnya habis, supaya tidak amis. Nah, ini daging ayamnya sudah matang dan airnya sudah menyusut. Kita masukkan kecap asin dan kecap manis. Kita masak sampai kecapnya mengeluarkan aroma. Jadi kecapnya ditumis dulu sahabatku, kayak gini ya. Tuh, sampai kecapnya mendidih. Nah, baru kemudian kita masukkan jamur yang sudah dipotong-potong. Kalau kita masukkan jamur lebih dulu, kecapnya nggak harum sahabatku, dan cenderung rasanya asam. Nah, ini akan saya beri sedikit kuah mie ayamnya supaya dia agak sedikit berkuah ya. Sedikit aja. Kira-kira 300 ml. Tuh. Kita masukkan kaldu ayam bubuknya, gula pasir, dan lada bubuk. Kita mau cicip dulu. Ini rasanya udah cakep. Nah, terakhir kita masukkan air tepung maizena. Ini tadi saya lupa kasih tahu di awal sahabatku. Ini adalah air tepung maizena ya. Kita masak lagi sampai sedikit mengental. Nah, seperti ini sahabatku. Lihat, dia sudah mengental kuahnya ya. Dan ini topping ayamnya sudah matang sahabatku. Sekarang kita mau membuat mie-nya. Jadi ini mie yang gampang sahabatku, karena saya tidak tambahkan dengan pengenyal gitu ya. Saya pakaikan telur bebek. Jadi katanya kalau pakai telur bebek mie-nya lebih kenyal. Jadi ini saya pakai 3 telur bebek, 2 telur ayam negeri, karena memang telur bebeknya sisa 3 sahabatku. Kalau mau pakai telur bebek semuanya juga boleh saja ya. Sedangkan air ini akan kita pakai kalau adonannya terlalu keras. Kalau adonannya sudah lembut, nggak usah dipakai airnya. Jadi kalau bikin mie versi saya itu gampang banget. Nggak pakai bahan-bahan pengenyal dan sebagainya. Cukup tepung terigu dan telur, sedikit air. Ini akan saya ulen sampai dia tidak nempel di tangan. Nah, ini sudah tidak menempel di tangan. Ini akan saya istirahatkan selama 15 menit. Kita tutup pakai wrap seperti ini ya. Nah, ini sudah 15 menitan kita istirahatkan. Sekarang mau kita ulen lagi. Nah, ini dia sudah lembut kalau udah 15 menit sahabatku. Dan airnya ini nggak saya pakai ya, karena telurnya kan gede-gede tadi ya, jadi nggak saya pakein air.
Nah, ini harus kita ulen sampai benar-benar kalis. Jadi mie ini kekenyalannya tergantung berapa lama kita mengulennya. Dulu di kampung saya orang kalau bikin mie itu dia punya kayu panjang banget dan talenannya gede banget. Dan dia melompat-lompat di atas kayunya gitu sahabatku. Jadi saking banyaknya adonan yang mereka buat ya. Kalau ini kan hanya sedikit. Jadi saya cukup pakai rolling pin aja untuk menekannya. Nah, seperti ini kira-kira. Sekarang mau kita gepengkan. Kita potong-potong supaya lebih kecil, supaya nanti lebih gampang digiling di mesinnya. Nah, sekarang kita giling lebih gepeng lagi. Tuh, seperti ini sahabatku. Kita kasih tepung. Ini lari-lari mejanya jadi rada susah. Harusnya ada meja yang tinggi gitu ya. Dipendekin deh, biar tidak terlalu panjang. Nah, kita taruh di sini dulu. Sekarang kita giling lagi yang berikutnya. Nah, sekarang kita mau giling jadi mie halus. Tuh ya, seperti ini sahabatku. Sambil kita taburin dengan tepung supaya nggak nyampur mie-nya. Tuh ya, mie-nya panjang-panjang sahabatku. Ini saya buat mie yang lebih halus sahabatku. Jadi ada yang mie-nya gede-gede, ada yang mie-nya lebih halus. Tuh, ini yang halus banget nih. Nah, dan yang ini saya bikin yang lebar mie-nya sahabatku. Jadi kita bisa bikin beberapa versi ya. Nah, jadi ada yang lebar, ada mie gede, ada mie halus. Ini adalah bawang goreng yang saya buat sendiri. Dan ini bawang putih yang sudah digoreng. Dan ini adalah minyak yang tadi dipakai untuk menggoreng bawangnya. Nah, inilah minyak bawang untuk mie ayam.
sekarang kita mau seduh toge. Tuh, kalau seduh toge tuh cukup gini aja sahabatku. Jangan lama-lama. Sekarang kita seduh sawinya. Sama ya, jangan lama-lama. Nah, sekarang saya mau menyeduh minyak. Kita bikin untuk 2 porsi ya. 2 porsi ini minyaknya kira-kira 1 sendok makan. Dan kita kasih bawang gorengnya agak banyak biar enak. Lalu pakai kaldu ayam bubuk. Mau pakai kaldu ayam bubuk boleh, pakai garam micin juga boleh. Nah, ini kira-kira segini. Kecap asin masing-masing 2 sendok teh. Kecap manis untuk 2 porsi 1 sendok makan. Nah, sekarang kita mau seduh mie-nya. Nah, ini adalah mie halus sahabatku. Lihat, mie-nya cakep banget sahabatku. Kita seduh mie-nya kurang lebih 2 menit aja, nggak usah lama-lama. Sampai ngapung aja. Nah, mie-nya sudah matang. Kita taruh di sini. Ini mie-nya aroma telur, harum banget sahabatku. Ini ceritanya untuk dijual mie-nya kita pakai tempat makan yang seperti ini gitu ya. Ini saya bagi 2 porsi dulu. Kita beri topping ayamnya. Lihat, topping ayamnya sedap banget nih sahabatku. Ini kalau dijual pasti laris manis. Kita kasih toge. Dan sawinya. Nah, kita pakaikan kuah. Panas sekali sahabatku. Ini adalah kantong anti panas ya, jadi aman untuk dibuat menempat kuah-kuah panas gitu sahabatku. Nah, taruh seperti ini. Oke, ini kita tutup supaya nggak berantakan. Kasih sambal cabe. Kasih sambal cabe. Tuh. Nah, ini ceritanya kalau sahabatku mau jualan pakai tempat seperti ini nih, keren banget nih sahabatku. Ini saya beli di Tokopedia. Dia lagi diskon ya, karena kalau kita beli 40 pieces dapat bonus 10 pieces. Jadi dapat 50 pieces. Ini tokonya namanya Wijaya Packaging sahabatku. Di Shopee juga ada. Jadi kardusnya ini sudah food grade, anti panas, sudah tahan panas, bisa didaur ulang dan tidak beracun. Jadi kalau kita mau memasak atau mau menjual makanan tuh sekarang tuh lebih aman pakai kayak gini sahabatku. Ingat ya, kalau mau beli di Wijaya Packaging. Nanti saya kasih link. Bisa beli di Shopee, Tokopedia, juga via WhatsApp. Dan ini bisa request berbagai-bagai ukuran sesuai dengan pesanan Anda. Ini hampir lupa sahabatku, lupa daun bawang dan lupa daun cilantro di kuahnya. Aduh, inyong pikun sahabatku. Ini saking ceritanya mau jualan ya.
Tuh, ini daun cilantro dikit aja masukin. Tuh, ini kuahnya sedap banget ini. Tuh, jadi kalau kuah bakmi ayam dipakein daun cilantro itu sedap meredep sahabatku, nyus merkunyus. Nah, sekarang kita tutup supaya nggak berantakan. Sahabatku, bakmi ayamnya sudah matang. Jadi ini adalah resep bikin mie yang paling simpel, hanya menggunakan tepung dan telur saja. Nanti lain kali saya akan buatkan bakmi versi ekonomis untuk buat dijual. Jadi kalau ini mie sehat, mie yang kita konsumsi sendiri, tapi kalau mau buat dijual tentu harganya lumayan mahal karena telurnya aja 5 butir ya kan. Dan sekarang saya mau mencobanya. Kita lihat ya, ini mie-nya cakep banget tuh. Ini kayak kue tiaw gitu ya, kayak fettuccine gitu. Ada juga yang mie halus. Ini mie halus ya sahabatku, tapi saya mau coba makan yang ini dulu. Makan sahabatku. Sedap. Pakai kuah. Jadi kuahnya ini bener-bener cakep banget. Ini ya, kalau kita mau bikin mie yang lebar-lebar ya kayak gini mie-nya. Ini mie-nya kenyal loh sahabatku, nggak yang benyek ya, nggak yang gampang putus gitu. Semoga sahabatku bisa memasaknya di rumah ya. Oh ya, sebelum saya lupa, ini adalah wadah makan yang food grade, yang aman sekali untuk kita menempatkan makanan, dan bisa didapatkan di Wijaya Packaging, ada di Tokopedia, di Shopee, juga via WhatsApp. Semoga sahabatku suka dengan video ini. Kalau suka jangan lupa kasih like, komen, share, dan yang belum subscribe segera subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. How to Ini nanti untuk kameramen bawa pulang tuh. Dia ceritanya saya bungkus nih karena istrinya kameramen lagi ngidam. Kita makan lagi.